Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab di hari 363. Marilah kita akan membaca firman di saat ini dalam Wahyu 18 dan Wahyu 19. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, dengan anugerah kehidupan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, sehat dan kuat boleh kami nikmati di hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, dengan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan, kami pun akan membaca firman-Mu bersama. Tuhan berkati, Tuhan tuntunlah kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama Wahyu 18 dan Wahyu 19. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah mencari tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar, dan perkabungan, dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celakalah, celakalah, engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka, kota yang besar, yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkota dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri-diri jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar,
yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sakakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar.
Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depannya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggangnya, kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bersyukurlah kami ketika kami telah membaca firman bersama di saat ini. Biarlah kami selalu dibekali dengan firman-Mu untuk kami lakukan dalam segala perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini kami datang bermohon, biarlah pemberkatan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami lewat pekerjaan, aktivitas, setiap mata pencarian kami, pendidikan, studi, biarlah semuanya ada dalam campur tangannya Tuhan. Tuhan akan memampukan kami dengan sehat dan kuat dan hikmat untuk kami dapat menjalani segala tanggung jawab kami di hari ini, agar kiranya kami menikmati sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat yang berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah membaca firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.